Videonya. Saya akan mulai acara ini tepat pukul 19.40. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu bapak sekalian rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam sehingga kita malam hari ini bisa berkumpul di acara materi kedua Mukminpreneur. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan semua tuntunan serta petunjuknya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, kita telah dipertemukan kembali di dalam forum inspiratif Mukminpreneur. Malam hari ini kita memasuki materi yang kedua, yang insya Allah akan membuka wawasan, menambah ilmu, sekaligus menguatkan karakter kita sebagai seorang mukmin sekaligus seorang pejuang kehidupan. Ibu bapak sekalian, malam ini kita akan disuguhi suatu tema, yaitu bisa tahu karakter seseorang dengan suara telepon. Spesial sekali, materi malam ini akan dibawakan langsung oleh seorang coach yang penuh inspiratif, seorang motivator yang sudah banyak memberikan energi perubahan kepada ada banyak orang, yaitu beliau adalah Coach Hermansyah. Maka dari itu, mari kita siapkan hati, kita siapkan telinga, kita siapkan ada catatan yang terbaik, sehingga insya Allah akan ada ilmu yang berharga yang akan menjadi bekal di dalam kehidupan kita, di di komunitas, di bisnis maupun di dakwah. Ibu bapak sekalian, sebelum kita masuki materi ini, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu, yaitu sosok yang luar biasa yang akan menginspirasi kita malam ini. Beliau adalah seorang coach, seorang trainer, sekaligus motivator yang telah berpengalaman membimbing ada banyak orang untuk menemukan potensi terbaik dirinya. Beliau juga dikenal sebagai sosok penggerak kebaikan yang penuh energi, sederhana namun sangat mengena di hati. Beliau adalah Coach Hermansyah, seorang pribadi yang insya Allah bukan hanya bicara teori, akan tapi sudah mempraktikkan ilmunya semua di lapangan. Mari kita awali acara malam hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Bismillah. bapak sekalian, kita tidak lama-lama lagi, kita mungkin sudah sudah penasaran ingin mengetahui isi materinya. Langsung saja saya persilakan beliau Gus Hermansyah. Dipersilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak Safi'i atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih juga untuk PPMI, baik yang PMI Pusat maupun PPMI Jogja, untuk mempercayakan kepada kami untuk berbagi pengalaman atau berbagi cerita. Nah, Bapak Ibu, dalam hal ini saya terutama ingin berbagi materi pengalaman, bukan berarti saya paling pintar, bukan. Nah, mungkin perbedaannya sederhana. eh,
mungkin Bapak Ibu sebagian besar sudah mengenal juga buku Personality Plus, tapi apa bedanya? Mungkin kami sudah lebih sering mempraktekannya. Nah, dari keseringan tersebutlah kami mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang akan kami sharingkan kepada Bapak Ibu semua, peserta dari Muslim Runner ya, Pak Sepi ya. Baik, mungkin sebelum saya masuk ke materi, ada baiknya saya mendapatkan feedback nih dari Bapak Ibu ya, yang waktu beberapa minggu yang lalu kita sempat ada sharing lewat Zoom juga tentang mengenal personality ya, Pak CPI. Nah, boleh tahu siapa saja yang beberapa waktu lalu sempat mengikuti Zoom meeting tentang review personality, mungkin bisa raise hand ya, angkat tangan atau kasih jempol gitu di ininya, di layar Zoom meeting Bapak Ibu. Berapa orang kira-kira bisa saya dikasih raise hand-nya? Oke, nampaknya belum semua ya Pak Sepi ya waktu itu ya. Ada Belum. sebagian yang mengikuti tempo hari, ada ada sebagian yang belum mengikuti. Oke, kira-kira banyak yang belum atau yang sudah? Belum. Oh, banyak yang belum ya. Baik. Berarti kalau banyak yang belum, saya akan sedikit mengulang kembali karena materi pembuka ini sangat perlu kita sampaikan, sangat perlu kita pahami karena akan berhubungan sekali dengan materi-materi berikutnya. Berarti setuju ya Bapak Ibu kita akan review ulang sedikit tentang materi pembukaannya ya. Setuju ya? Setuju. Ya. Baik, Bapak Ibu. Baik, untuk menyingkat waktu, karena kami yakin juga mungkin Bapak Ibu banyak kesibukan ya, banyak aktivitas juga. Saya langsung izin untuk sharing screen Pak CPI. Siap, Sudah jadi co-host ya Pak ya? sudah, sudah. Oke. Saya sharing screen Bapak Ibu. Apakah sudah muncul di layar Bapak Ibu? Ya. Sudah muncul Pak CPI? Sudah, Good. Nah, ya, oke. Nah, ini sedikit background saya. Biasanya saya itu tampilnya dengan Bu Dwi ya, karena kami memang konsepnya couplepreneur, jadi kita selalu berpasangan. Nah, tapi dalam hal ini kemarin Ustadz Yudi minta cukup saya yang menyampaikan untuk materi ini apa Muslimpreneur ini. Nah, ini sedikit background saya Bapak Ibu dari Teknik Industri Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan beberapa usaha yang pernah kami dirikan cukup banyak juga sebagai seorang entrepreneur, sebagian mengalami kegagalan atau kebangkrutan. Nah, tapi alhamdulillah atas izin Allah juga kami masih diberikan kekuatan untuk bangkit kembali atau untuk mengulang kembali usaha-usaha eh, konvensional maupun non konvensional. Nah, dari beberapa yang kami pernah dirikan, inilah yang masih ini Bapak Ibu yang masih tersisa ya. Eh, ya lebih banyak gagalnya daripada berhasilnya. Tapi alhamdulillah ternyata kegagalan itu adalah sebagai tangga
untuk menuju keberhasilan. Ya. Nah, ini yang masih tersisa, masih aktif sampai hari ini, masih ada lima item lah ya, 5 item ya, dari supermarket online, terus juga kita ada jasa konsultan manajemen, ada jasa training center, ada jasa di bidang properti, konsultan marketing properti untuk merancang konsep-konsep komisi, bonus untuk seorang sales dan marketing. Terus juga kami beberapa tahun terakhir ini cukup gencar untuk mencoba mengambil usaha-usaha yang konsepnya franchise. Ada franchise ayam goreng, ada franchise gym, ada franchise coffee shop. Oke. Nah, kita masuk ke tema tentang bagaimana sebagai seorang entrepreneur value kita bisa naik. Jadi kualitas diri kita itu berkembang gitu. Ya, karena ada hubungannya nih Bapak Ibu. Kalau personality kita berkembang, ya, attitude kita berkembang, etika kita lebih baik lagi, insya Allah usahanya akan lebih baik lagi Bapak Ibu. Nah, makanya temanya kita sebut meningkatkan kualitas diri. Nah, untuk apa kita meningkatkan kualitas diri? Ya, untuk usaha kita lebih bagus lagi ke depannya. Dan ini yang kami alami juga secara langsung. Dulu awal-awalnya kami membuka usaha, ya sebatas hanya mengandalkan kemampuan yang ada, yang kita pelajari dari kampus, yang kita pelajari dari beberapa buku, gitu kan ya. Nah, ternyata itu belum cukup untuk seorang entrepreneur. Kami harus banyak belajar lagi waktu itu yang berhubungan dengan ilmu-ilmu hubungan antar manusia atau human relation atau people skill. Ya, kalau yang sering kita pelajari dari Ustadz Yudi adalah hablum minallah. Nah, hablum minannasnya salah satunya adalah kami belajar dari buku Personality Plus ini. Nah, pengalaman kami pribadi juga setelah kami meningkatkan kualitas diri kami, ya, meningkatkan people skill kami, ya, communication skillnya juga meningkat, mindset kita juga meningkat. Alhamdulillah Bapak Ibu, usaha-usaha yang pernah kita jalankan bangkrut, buka lagi bangkrut, buka lagi bangkrut, gagal gitu kan ya. Nah, begitu kita buka usaha-usaha yang berikutnya, udah mulai kelihatan hasilnya. Nah, jadi ada sejenis kayak kurva gitu. Kalau kepribadian kita meningkat, insya Allah usaha kita atau income kita juga meningkat. Ya, tapi bukan berarti kita usaha semata-matanya itu profit Bapak Ibu. Karena usaha itu bagian dari ibadah juga. Ya. Tapi kalau kita boncos terus, usahanya merugi terus, ya mau tidak mau ibadahnya terganggu juga Bapak Ibu. Nah, makanya perlulah kita meningkatkan skill kita, bukan skill di dalam usahanya, tapi justru dari pengalaman kami, skill yang perlu ditingkatkan adalah bagaimana human relation kita berkembang lebih baik lagi. Atau bisa dikatakan hablum minan nas. Ya. Nah, saya kasih sedikit ilustrasi tentang cara meningkatkan value atau nilai. Ini yang saya ambil contoh adalah keripik Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu pasti tahu ya, harga bahan bakunya singkong. Singkong 1 kilo, kalau nggak salah berapa tuh? Kalau saya di 7.000 ya, kalau nggak salah harganya ya. Nanti bisa di cross check. Nah, kalau singkong itu diolah menjadi keripik dengan bungkusan biasa, seperti yang di sebelah kanan ini, ya, itu harganya perbungkus gini dengan berat sekitar 100 gram, itu sekitar Rp5.000. Nah, padahal bahan bakunya 1 kilo,
itu Rp7.000. Tapi dengan isi yang sama, nih Bapak Ibu ya, singkong digoreng juga dalam bentuk keripik seperti ini, tapi dikemas dengan kemasan yang lebih menarik lagi, maka harganya jadi naik ya. Jadi yang awalnya mungkin sekitar 5.100 gram, nah yang brand Mighty ini ya dengan 100 gram juga harganya jadi 25.000. Nah, apa maksudnya dari contoh packing ini? Sama di dalam diri kita, Bapak Ibu. Kami dulu sebelum kami meningkatkan kualitas diri kami, ya, sebelum kami meningkatkan people skill kami, sebelum kami meningkatkan cara berkomunikasi kami dengan rekanan bisnis, dengan karyawan, ya, dengan keluarga, dengan orang tua, nilainya masih rendah. Dalam arti kalau kami bekerja sama dengan pihak supplier atau pihak tertentu, mereka masih menilai kita itu dalam tanda kutip seperti singkong ini cuma Rp5.000 nilainya. Nah, tapi setelah kami meningkatkan kualitas diri kami, value-nya kami naikkan, nilainya kami naikkan. Alhamdulillah Bapak Ibu. Baik itu mitra bisnis, terus juga lingkungan tempat kita tinggal, itu melihat kita, memandang usaha kita, nilainya lebih. Sehingga mau tidak mau transaksinya juga meningkat. Ya, ini ilustrasi. Jadi people skill itu ternyata membantu sekali. Kalau bicara dalam hal entrepreneur ya Bapak. Nah, ini ambil contoh lagi, ilustrasi yang kedua. Di Jogja itu ada bakmi. Nah, bakmi ini dikemaslah dalam bentuk yang sangat eksotik seperti ini tempatnya, ya kan? Ini namanya bakmi Mbah Gito. Nah, karena dikemas demikian rupa, Bapak Ibu, nilainya naik. Yang tadinya kalau di luaran itu mungkin hanya 12.000 seporsi, di sini udah 30.000. Nah, itu juga nih, dengan bahan baku yang sama, mie yang sama, bakmi GM, sekarang harganya sudah menyentuh di 50 ribuan per porsinya. Karena dinaikkan value-nya. Nah, itu juga sebagai entrepreneur. Begitu kita meningkatkan kualitas diri kita, insya Allah nilai kita juga sudah akan naik. Ada satu quotation yang bagus yang kami dapatkan dari beberapa seminar yang kami ikuti atau hadiri. Semua orang menginginkan dua hal dalam hidupnya. Sukses dan bahagia. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, ya atau mungkin Bapak Ibu juga ada yang pernah gitu mengalami di keluarga atau di relasi bisnis ya kan. Ada orang yang dia usahanya sukses, ya, dari sisi finansialnya kaya raya, sugih kemuki, tapi hatinya merasa kurang bahagia atau kosong gitu. Tapi ada juga mungkin yang kita ketemu, dia happy, enjoy, keluarganya bagus, sakinah, mawadah, warahmah gitu kan ya. Ketemu orang juga happy, enjoy gitu. Tapi usahanya belum mencapai kesuksesan. Nah, alangkah idealnya kalau ini kita dapatkan secara bersamaan. Sukses dan bahagia secara bersamaan. Nah, ternyata Bapak Ibu, untuk mendapatkan dua hal ini secara bersamaan, dengan waktu yang bersamaan juga, kita perlu meningkatkan komunikasi skill kita. Cara berhubungan dengan orang lain. Ada satu riset dari 1.000 orang yang diambil samplingnya, mulai dari zaman kuliah,
di tengah perkuliahan, lulus kuliah, setelah 3 tahun kuliah, 5 tahun kuliah, 10 tahun kuliah, diteliti terus 1.000 orang ini, para volunteer ini. Nah, setelah 10 tahun mereka selesai kuliah, mulai bisa disimpulkan dari 1.000 tersebut ada 10% yang berhasil dalam hidup. Nah, disebut berhasil itu bukan sekedar indikator uang ya Bapak Ibu. Nanti ada 5 indikator, nanti kita jelaskan. Bukan hanya sekedar indikator uang. Nah, yang 10% ini ternyata setelah diteliti lagi, yang membuat mereka berhasil itu bukan sekedar ilmu akademiknya. Bukan sekedar itu. Tapi ternyata adalah komunikasi skillnya. Nah, sehingga disimpulkanlah dari riset tersebut, penyebab 90% orang yang gagal dalam kehidupannya adalah kegagalan dalam membina hubungan baik dengan orang lain. Istilahnya teknik komunikasinya yang tidak nyenengke gitu loh. Jadi disimpulkanlah dari penelitian tersebut 10% ini mereka yang memiliki komunikasi yang baik. Nah, sama seperti ilustrasi gambar ini. Si A mengatakan ini angka 6. Si B mengatakan ini angka 9. 6, 9. Oh, semuanya benar. Tapi kenapa kok mereka tidak sama? Karena persepsinya berbeda juga. Ya, ada quotation dari Will Smith, ketika kamu menganggap caramu sudah benar, bukan berarti semua orang harus mengikuti cara yang kamu buat. Hargai cara berpikir orang lain. Ya, jadi diilustrasikan 6 tambah 3, 9. Begitu juga dengan 5 tambah 4 sama-sama 9. Nah, ini dia bukunya Bapak Ibu. Ya, jadi mungkin Bapak Ibu sebagian sudah punya buku ini, Personality Plus. Nah, kami alhamdulillah sudah membaca buku ini mulai dari tahun 1994. Ya, terus mulai kita praktekkan di dalam dunia bisnis, mulai kita praktekkan di rumah tangga, terutama di parenting. Alhamdulillah sangat ngebantu sekali untuk kita memiliki people skill yang lebih bagus lagi atau communication skill yang lebih bagus lagi. Nah, di dalam buku ini diuraikanlah ada 4 tipe karakter manusia, ya. Yang pertama sanguin, yang kedua melankolis, yang ketiga koleris, yang keempat flekmatis. Nah, semua dari kita ternyata memiliki keempat-empatnya ini, Bapak Ibu. Semua dari kita memiliki keempat-empat ini. Nah, tapi ada 2 yang dominan. Ada yang dominan sanguin melankolis. Ada yang dominan sanguin koleris. Ada yang dominannya sanguin flekmatis. Tapi ada juga yang dominannya melankolis, flekmatis. Ya, melankolis, koleris. Melankolis, sanguin. Ada juga yang dominan seperti itu. Ya, itu kombinasinya Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Nanti kita ada tesnya. Ya, mungkin di pertemuan kita yang kedua, nanti kita adakan tes online ya Bapak Ibu. Ya, tapi Bapak Ibu minimal tahu dulu nih sumber keilmuannya dari mana nih personality plus ini. Ya, ternyata 4 karakter watak manusia ini diciptakan oleh Hippocrates sekitar 400 tahun sebelum Masehi. Nah, kenapa kita butuh ini Bapak Ibu? Kita butuh tahu ini. Karena kalau kita tidak mengetahui sumber ilmunya, ya, tidak mengetahui referensinya dari mana, terkadang kita agak malas mempelajarinya, agak enggan. Dan kalau kita nggak mengetahui untuk apa kita mempelajari ini, itu pun biasanya membuat kita agak malas juga, agak enggan juga.
ya. Dan informasi ini tercetak di dalam buku tersebut di bagian mukadimahnya atau di bagian depannya ya, di awal-awal itu Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa bisa cari. Nah, mungkin sebelum kita ke materi berikutnya, kalau memang ada pertanyaan dulu di awal, Pak Sapai, monggo Pak, biar apa teman-teman ada kesempatan gitu untuk berkomunikasi. Silakan. Mari Ibu Bapak yang ingin menanyakan sesuatu yang tadi yang sudah disampaikan materinya, Ibu silakan. Untuk lebih hidupnya ini harus interaktif ya, tidak bisa apa namanya, tidak bisa satu arah gitu. Harus dua arah lebih bagus. Silakan Bapak Ibu. Bisa juga lewat lewat chatting kalau tidak open mic, lewat chatting juga boleh. Assalamualaikum, saya Pak Ahmad. Saya ingin bertanya. Ya, silakan Ya, Bu. Silakan Bu Tuti. Ya, Langsung sama coach. tadi yang disampaikan yang terakhir empat empat itu empat apa maksudnya? Yang baik Bu barusan Tuti. sampai. Ya, Iya. langsung saya respon ya Pak SPI, boleh ya Pak? Nggih. Ya. Jadi Ya, Bu coach. Tuti, di dalam buku Personality Plus itu ada 4 tipe karakter manusia. Jadi Empat tipe ya. Hippocrates, ya 4 tipe. Jadi Hippocrates itu yang menciptakan 4 karakter ini, melakukan riset juga, melakukan penelitian juga dari beberapa negara gitu kan ya. Nah, pola penelitiannya tidak dibahas memang di buku tersebut, tapi disimpulkan bahwa dari sekian banyak ya, manusia yang ada di bumi ini dibagi menjadi 4 kelompok besar, 4 kelompok tipe: sanguin, melankolis, koleris, flegmatis. Nah, kombinasinya cukup banyak, ada sekitar 12-an kombinasinya. Karena dari 4 tadi itu, setiap dari kita memiliki keempat-empatnya, Bu Tuti. Memiliki keempat-empatnya, tapi ada yang 2 dominan. Nah, 2 dominan itu bagaimana cara kita mengetahuinya? Nanti ada tesnya. Jadi, minggu depan, insya Allah, kita akan adakan tesnya. Berikutnya tanggal berapa jadwal saya, Pak Safi'i? Sebentar, coach. Kalau nggak salah tanggal 1 Oktober apa ya? Nah, nanti di pertemuan yang kedua itu kita bisa adakan tes ya untuk Bapak Ibu mengetahui Bapak Ibu Pak ada di Herman, posisi tipe karakter apa. Ya, Pak Herman usul. ya, Coba itu kan Bu Tuti suruh buka video. Ini biar orang lain kepo lah bahasanya. Jadi biar tahu. Coba Bu Tuti itu didetek. Beliau ini kategorinya tipe apa gitu. Terus kelemahannya apa, kelebihannya apa. Karena ini orang baru semua, jadi nggak pada paham itu. Minimal ya, untuk minggu depan sedikit pada tahu. Oh ini tuh manfaatnya. Oh tahu. Syukur nanti tahu suaminya kayak apa. Biar sedikit mereka pada tertarik gitu. Coba Bu Tuti, mukanya ya, diliatin. ya, Bu ya, Tuti. Waduh. Di open cam, open cam. Ya, biar ketahuan ibu karakternya apa. Bukan. Beliau bisa tahu ibu karakter apa. Oke, Ayo. sebentar. Kalau dari Yo. suaranya beliau koleris, Ustadz Budi. Koleris, ya, koleris melankolis gitu. Oh, dari suaranya ketahuan. Ayo Bu Tuti. Ketahuan. Oke nih, Wah, udah. kalau suami, ya, Suaminya sekalian fotonya jadi mana Bu? jadi salah Nggak ada satu suami. cara analisa itu dari raut muka, Bu, dari mimik muka. Jadi ada 3 indikatornya: sorot mata, lengkung senyum, sama mimik muka.
Nah, tapi dari suara juga kita bisa menganalis dia tipe karakter apa. Nah, apa tujuan atau manfaatnya kita mengetahui karakter seseorang? Nah, nanti berhubungan dengan materi-materi berikutnya tentang makanan ego. Tapi saya spill sedikit, ambil contoh, kalau saya bekerja sama nih dengan Bu Tuti, saya bekerja sama bisnis. Nah, dengan tipe yang dominannya koleris, seperti Bu Tuti, koleris itu salah satu tipe karakter yang senang memimpin. Atau kata kuncinya my way, cara saya. Nah, jadi agar saya mungkin deal transaksi dengan Bu Tuti, atau juga saya juga kerjasamanya bagus, saya memperlakukan Bu Tuti dengan kebutuhan emosional Bu Tuti, yaitu dihargai, dihormati, atau diakui keberadaannya. Dalam arti kalau kalimat pasarannya, koleris itu kurang suka diatur, Bu, tapi sukanya mengatur. Ya, sehingga cara saya berkomunikasi, kalimat perintah saya coba ganti dengan kalimat bertanya. Nah, itu gambaran pintas Bu Tuti. Jadi kalau Bu Tuti mau menentukan sesuatu, mau memutuskan sesuatu, Bu Tuti akan lebih senang, lebih suka kalau keputusan itu dari Bu Tuti sendiri, bukan dari orang lain. Mohon maaf, Tat, ini apa ada hubungannya dengan NPD ya? Kalau yang saya pelajari, beberapa konsep-konsep karakter seperti yang Ibu Tuti sebut, dan ada beberapa lagi, setelah di tracking itu ternyata cikal bakalnya dari personality plus, Bu Tuti. Personality plus yang teman-teman kembangkan atau modifikasi. Nah, gimana cara ngeceknya? Sederhana, Bu Tuti. Di bukunya nanti Bu Tuti bisa cek konsep tersebut dimulai di tahun berapa. Konsep tersebut. Nah, kalau seperti personality plus yang tadi kita ketahui, diciptakan oleh Hippocrates 400 tahun sebelum Masehi. Nah, jadi dulu buku pertamanya itu Spirit Control namanya, Bu Tuti. Spirit Control, tapi nggak begitu booming di pasaran. Akhirnya oleh Florence Littore, buku tersebut dibuatlah satu rangkuman lagi, digabungkan dari penelitian beliau sebagai dosen, digabungkan dengan buku Spirit Control tadi, terbitlah buku yang Personality Plus ini. Nanti kalau Ibu sudah mempelajari Personality Plus, mungkin Ibu akan bisa ketemu jawaban dari pertanyaan tadi. Oke. Nah, seperti itu, Bu Tuti. Ada lagi teman-teman mungkin sekilas tentang sejarah Personality Plus sebelum kita masuk ke beberapa poinnya? Oke, terima kasih ya, Tat, ya. Baik, Bu Tuti. Yeah. Bu Tuti, putranya sudah berapa, Bu Tuti? Ngomong-ngomong. Ada 4 ini, Tat. 4 yang sudah menikah? 3. Cucu Oh, ada 3. 6. Oke. Yang 3 tinggalnya berdekatan dengan rumah Bu Tuti? Berjauhan semua yang 3. Oh, yang 3 berjauhan di luar kota ya? Iya. Hmm. Kalau yang 2 masih satu kota tapi beda kecamatan. Oh, masih satu kota ya. Dan masih Iya. sering ini ya, Bu ya, masih sering berkomunikasi intens ya dengan mereka.
Alhamdulillah masih. Alhamdulillah Ya, masih. ya. Jadi salah satu keinginan atau kebutuhan emosional seorang koleris itu adalah dia memiliki kontrol, ya, memiliki kontrol atau selalu mengontrol orang-orang yang ada di lingkungannya. Nah, dengan kita memahami itu nanti, itu akan lebih mempermudah, memperbaiki cara berkomunikasi kita, baik itu dengan anak-anak, baik itu dengan cucu, seperti itu. Ambil contoh, Bu Tuti, cucu saya Oke. yang baru 5 bulan nih. Jadi kami baru punya cucu 5 bulan usianya. Nah, itu begitu dia lahir, 3 hari dari lahir, dari bahasa tubuhnya, caranya menangis dan sebagainya, itu udah bisa kita ketahui karakternya. Jadi karakternya cucu saya ini sanguin Iya. melankolis nih Bu Tuti. Sanguin melankolis. Nah, jadi gimana cara kita memperlakukannya? Nah, nanti kita akan bahas bagaimana cara memperlakukan sanguin, bagaimana cara melakukan melankolis, memperlakukan koleris, dan phlegmatis di materi-materi berikutnya. Sehingga si anak itu tumbuh kembangnya baik. Dan alhamdulillah, tumbuh kembangnya menurut dokter anaknya cukup baik, bahkan di atas bayi rata-rata yang seumur dia. Seperti itu. Nah, itu salah. dia, Tat. Nah, Ya. bagaimana cara mengetahui? Mm-mm. Iya, kan kita belum dapat ilmunya ya, atau nggak dapat belum dapat ilmunya, jadi kita kan nggak segampang itu untuk mengetahui karakter seseorang. Ya. Insya Allah untuk personality plus, Bu Tuti, itu konsep keilmuannya mudah dipelajari dan gampang dipraktekkan. Jadi tidak terlalu sulit dibandingkan dengan beberapa konsep tentang memahami karakter orang. Jadi lebih simple lah ya, lebih simple. Nah, ini ada pertanyaan bagaimana mengajarkan konsep tipe 4 manusia ini kepada anak atau siswa SMP supaya mudah dipahami. Bisa, Bu. Sorry. Iya, Bu Rini, betul ya, dari Bu Rini. Bisa, sangat bisa sekali. Selagi mereka sudah bisa baca tulis, mereka sudah bisa mempelajari konsep personality plus ini. Karena memang konsep ini sangat mudah dipelajari dan sangat simple untuk dipraktekkan. Baik, Pak Safi'i, mungkin saya lanjutkan materinya. Ya, ini masih ada pertanyaan ini. Ya, Ya, dijawab sekarang atau nanti, Coach? monggo Pak, apa pertanyaannya Yang dibantu ada di dibaca? ini yang ada di chat Ibu Rati Dibantu. Bandung. Ya, Ada kebanyakan orang yang sukses usahanya mereka yang berkarakter apa ya yang dominan? oke Bu Rati. Eh, Setiap personality atau karakter itu memiliki kekuatan dan memiliki kelemahan. Nah, nanti di materi-materi kita sudah kami siapkan juga itu. Kalau personality sanguine, kekuatannya apa, kelemahannya apa. Dia kalau mau berkarir, bekerja, bagusnya di bidang apa. Yang bisa maksimal, bukan berarti yang lain tidak bagus, tapi dia akan maksimal di bidang yang sesuai dengan personalitinya. Kalau dia berbisnis, apa yang bagus yang bisnis dia jalankan. Seperti itu. Jadi nanti insya Allah Bu Rati akan mendapat jawabannya setelah kita kupas satu persatu ya Bu Rati ya. Jadi hari ini kita baru tahap awal mengenal personality dan untuk apa personality plus ini. Seperti itu Bu Rati. Semoga bisa sedikit membantu ya. Ya, ya terus Ya, selanjutnya Coach, ini ada dari Pak Trianggono. ya. Dia menampakkan foto ingin diketahui itu adalah mengenai tipe apa saya ini. Oke, Ya, Pak Tri fotonya Anggono ada di SH.
Ada di chat ini sebetulnya. Oh, ada di chat coba Ada di chat tuh. ada di chat ya. Itu saya, Tri Anggono. Eh, mana fotonya Pak Tri? Kok belum muncul ya Pak Tri? Ada Coach. Ada juga. Ada, Coach. Yang tadi Pak, jam open Oh, open cam oh ya, ada ya. aja. sebetulnya. Oh ini ya. Ya. Iya. Oke. Jadi jujur aja saya itu seorang kontraktor. Cuman lagi down banget karena banyak ditipu juga ya. Itu apakah saya terlalu baik atau gimana ini, makanya minta tolong dibacakan. Baik Pak Tri. Jadi kalau dari hasil analisa sorot mata, lengkung senyum, terus raut muka, mimik muka, terus apa gestur tubuh, eh, Pak Tri, analisis dari kami dominannya di melankolis. Nah, nanti biar Pak Tri lebih mantap, di pertemuan kedua kita adakan tes online. Ya. Tes online ada 45 soal, gampang cara ngisinya juga ya. Nanti kita kerjakan sama-sama gitu. Insya Allah Pak Tri akan lebih mantap lagi nanti setelah tes. Nah, Pak Tri ini dominannya di melankolis, ya. Kombinasinya itu adalah di sanguin Pak Tri. Jadi memang sebetulnya Pak Tri bukannya tertipu, hanya Pak Tri sering merasa nggak enakan gitu Pak. Nggak enakan. Jadi Bapak Dari berusaha selalu menjaga perasaan orang lain Pak. Nah, sehingga bener. sehingga kadang-kadang mengorbankan diri sendiri bahkan keluarga. Nah, kalau eh, selama ini berbisnisnya, ibu ikut dilibatkan nggak Pak istri Bapak? Istri enggak. Istri kita bukain usaha sendiri di kayak semi cafe gitu, Ustaz. Jadi kontraktor khusus saya. Nah, itu ibu memang cocok ya di kafe karena dia tipikalnya banyak teman, banyak sahabat, dan suka ikut organisasi juga. Nah, kalau Pak Tri eh, di kontraktor atau di developer, Pak? Kontraktornya, Ustaz. Jadi kalau ada contoh nih, tapi kita nggak mengerjakan developer ya, kita high risk Ya, ya, building ya, di ya, industrial. Anggaplah ini Bapak seorang developer, berarti ya, saya kontraktornya untuk membangun dari bangunan tersebut. ya. Ya, ya, ya. Jadi Bapak eh, pure di kontraktornya, Pak ya? Betul, saya Ya, dikontrak ya. mengerjakan tersebut. Kalau di arsiteknya Bapak enggak ya? Arsitek ya, jadi civil construction sama arsitektur, Pak. Oh, nah itu sebetulnya bidang yang sangat apa kekuatan Bapak justru di situ. Jadi Bapak gambar-gambar yang Pak Tri buat itu sangat ini artistik sekali gitu loh, sangat menarik gitu loh. Dan untuk penyusunan RAB sebetulnya Bapak sudah ini sudah memang jagonya sebetulnya untuk RAB dan lain sebagainya. Nah, mungkin kendala yang Bapak hadapi di supplier atau di developernya, Pak? Di suppliernya itu, Pak. Oh, di suppliernya. Developernya Suppliernya, juga sama. Di developernya juga sama. oh belum Jadi dibayar, Pak ya. Nah, betul. nah, nanti gini Pak, setelah Pak Tri mengetahui personalitinya Pak Tri, nanti kan kita akan sama-sama belajar bagaimana Pak Tri mengetahui karakter rekan bisnis. Nah, kalau rekan bisnis Bapak personalitinya umpamanya nih Pak ya, for example, dia dominannya di sanguine Pak. Nah, kalau Bapak udah mengetahui karakter si developer ini dia dominan sanguine, Bapak perjanjiannya jangan hanya sekedar di bawah tangan, tapi menggunakan akte notaris, Pak. Akte perjanjian. Baik, baik. Karena kalau hanya eh, didaftarkan saja di notaris, bukan notaris yang membuat, nah sanguinin
itu kelemahannya adalah di komitmen, Pak. Salah satu contohnya. Oke, baik. Gitu. Nah, jadi ya salah satu manfaatnya adalah bagaimana kita mengurangi kerugian dengan kita memahami karakter orang lain, itu kita mengurangi kerugian dan mempercepat mendapatkan hasil yang kita inginkan. Ini manfaat, salah satu manfaat terbesarnya. Nanti kita bahas satu-satu. Baik, baik. Jadi Jadi ini gambar, bermanfaat. Ya, ini bermanfaat banget, Bos. Artinya ke depan memang ini saya butuhkan supaya ya kita nggak terjerumus lagi lah. ya, Seperti itu. insya Allah Pak Tri, insya Allah. Dan Baik. Terima kasih, Bos. ya, baik, baik, baik Pak Tri. Baik Pak Sapi. Ya, coach lanjut coach. Oke, sudah muncul layarnya? Sudah. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke poin manfaat. Manfaat atau kegunaan dari ilmu personality plus ini. Yang pertama, dengan kita memahami personality plus ini, kita akan menjadi pribadi yang bahagia. Nah, maksudnya gimana nih? Ambil contoh. Eh, dulu saya kalau janjian sama orang, umpamanya janjian jam 10 nih. Saya punya kebiasaan, karena dididik orang tua saya, lebih baik kita yang nunggu daripada kita ditunggu orang nih. Jadi kalau saya janjian jam 10, saya jam 9, setengah 10 udah datang tuh di tempat janjian. Nah, terus yang berjanji mau ketemu ini, jam 10 dia belum datang. Setengah 11 belum nongol. Jam 11 dia nggak nongol. Baru nongol jam 12. Wah, itu saya jiwa jiwa mudanya dulu langsung membara-bara emosi gitu kan ya. Walaupun kadang-kadang kita paksakan senyum, tapi senyumnya udah senyum nggak enak gitu Bapak Ibu, udah nggak enak, udah kesel, gitu kan ya. Nah, belakangan setelah saya belajar persentase ini, saya tahu bahwa itu tipe sanguin namanya. Nah, setelah saya tahu tipe sanguin, gimana cara buat janji dengan seorang sanguin? Nah, sanguinis nih. Sanguinis itu kalau dia janji jam 10, memang nggak semuanya. Tapi 90% itu biasanya molor. 90% molor. Ya, apakah dia levelnya jabatannya masih rendah atau sudah tinggi, itu dengan personality sanguin yang dominan itu molor. Nah, akhirnya apa? Setelah saya mempelajari, saya tahu karakter orang lain, begitu buat janji, ada seorang ibu, dia mau membeli properti yang saya sedang tawarkan. Dia seorang pengusaha lembaga pendidikan. Jadi dia selama ini gedungnya kontrak, lagi cari nih. Kebetulan ada seorang dokter yang punya properti luas tanahnya 1000 meter, luas bangunan 2 lantai 1.500. Itu mau jual. Nah, si ibu ini calon pembeli saya. Si ibu yang punya lembaga pendidikan ini. Janjian waktu itu. Tapi janjiannya minta di luar gitu. Tidak di kantornya. Janjianlah kita di salah satu resto. Janjinya itu makan siang, Bapak Ibu. Janjinya makan siang. Berarti kan sekitar jam 11, jam 12 lah ya. Baik Bu, kata saya. Tapi karena kami sudah paham, kita sebelum ke lokasi yang dijanjikan itu, kami makan dulu Bapak Ibu. Saya dengan istri saya makan dulu. Kita makan dulu. Karena yang janjian ini sanguin nih, kata saya. Sanguin ini biasanya molornya bisa berjam-jam. Nah, singkat cerita, kami makan dulu. Jam 11, waktu itu masih zaman BlackBerry, Bapak Ibu. Belum ada Android, masih zaman BlackBerry ya.
kirim pesan. Ibu, eh, nanti kalau sudah mau OTW dari kantor ibu, kasih info ya. Oh, baik Pak Herman. Itu jam 11 tuh. Nah, kami belum berangkat, kami masih di kantor kami. Masih ngerjain, terus kita udah makan. Gitu. Begitu masuk zuhur, belum belum dapat tuh beritanya bahwa dia mau OTW. Nah, saya sholat zuhur dulu, gitu, istri, ya. Waktu itu mau ke masjid, tanggunglah udah kita sholat di kantor. Nah, begitu jam 12 lewat, saya kirim pesan lagi. Ya, zaman dulu masih zaman BlackBerry itu. Ibu, kami sudah mau menuju lokasi. Apakah ibu ini sudah mau juga ke lokasi? Dia jawab, oh sorry Pak, belum, masih ada tamu katanya. Padahal kemarin janjinya makan siang loh ini. Makan siang nih janjinya. Masih ada tamu. Oh baik Bu, nggak apa-apa Bu, selesaikan dulu. Kita masih di kantor tuh Bapak Ibu. Yang ngerjain pekerjaan. Jam 1 belum ada berita. Setengah 2 saya ini lagi. Saya kirim pesan lagi. Bu, kami rencana mau berangkat menuju lokasi janjian. Ya, Ibu kalau sudah mau berangkat kabarin ya. Dia balas, oh ya baik Pak, ini lagi siap-siap nih, udah mau keluar kantor. Itu setengah 1 tuh. Setengah 1 berlalu, jam 1 belum ada, setengah 2 belum ada kabar berita. Jam 2 Bapak Ibu baru beliau ini kirim pesan, Pak saya sudah berangkat. Baik Bu, kami sudah dekat lokasi ketemuan. Kemudian ketemuan di salah satu mall, Bapak Ibu. Kami udah dekat, namanya Mall Kartini waktu itu di Lampung. Kami udah dekat Mall Kartini, kami siap rapat. Nah singkat cerita Bapak Ibu, jam berapa dia sampai di situ? Jam 3. Dan coba bayangin kalau kita nggak paham personalitinya, kami dari jam 11 pasti nungguin tuh di restoran tersebut. Nah, tapi karena kita tahu, ya kita nggak emosi lagi, bahagia. Ya, kita bisa menjadi pribadi yang bahagia. Nah, itu juga saya dengan karyawan saya, ada karyawan yang sanguin, ya. Karyawan sanguin kan kalau ngejar target, kadang-kadang bombastis janjinya. Saya bisa mencapai sekian juta, Pak. Oke, you can do it. Gitu kan. Begitu akhir bulan, wow, jauh kadang-kadang dari target. Nah, kalau kita nggak paham sebagai pimpinan, emosi bawaannya. Ah, lu ngebohongin gua lo, bokis aja. Gitu bawaannya. Tapi setelah kita paham, kita bahagia. Itu for example. Kita menjadi pemimpin yang sukses. Menjadi pemimpin yang lebih sukses. Jadi manfaatnya. Nah, kenapa kok kita sebagai pimpinan bisa lebih maksimal? Karena kita mengetahui karakter dari anak buah kita. Oh, kalau yang sanguin, dia akan lebih maksimal kalau di bidang ini marketing. Kalau yang melankolis, dia akan lebih maksimal kalau di bidang keuangan. Kalau yang koleris, oh dia cocok nih untuk supervisor atau kepala bagian. Dia leadershipnya bagus. Nah, pragmatis, dia paling akan maksimal kalau di keadministrasian. Nah, dengan kita memahami karakter bawahan kita bisa menempatkan mereka di tempat yang tepat. The right man in the right place. Nah, dengan kita penempatan yang tepat, insya Allah kita bisa lebih sukses lagi kepemimpinannya. Yang berikutnya apa manfaatnya? Menemukan pekerjaan atau bisnis serta profesi sesuai dengan potensi diri Anda. Ada orang yang dari tahun ke tahun karirnya gitu aja. Dan ternyata dia bukan salah perusahaan. Perusahaannya sudah benar, mungkin bonafit perusahaannya. Tapi posisi divisi pekerjaan dia, jabatan dia yang
tidak bisa memaksimalkan potensi dirinya. Karena dia tidak paham siapa dirinya. Dia nggak tahu personality dia, tipenya di mana. Sehingga dia kesulitan untuk mengeksplor potensinya atau kekuatannya. Nah, dengan dia paham, dia bisa mengeksplor. Ambil contohnya, saya. Saya dulu waktu zaman sekolah sangat lemah di pelajaran ini, yang berhubungan dengan keuangan. Ya, akuntansi. Dulu sempat mau kursus, zaman dulu itu namanya Bon A, Bon B. Ya kan? Untuk mempertajam di bidang finance itu. Nah, ternyata setelah saya mengenal personality class ini, kekuatan saya bukan pekerjaan yang bidangnya keadministrasian, keuangan, atau di dalam kantor. Ternyata kekuatan saya orang lapangan, Bapak Ibu. Nah, setelah saya paham, akhirnya saya menekuni profesi sebagai sales, sebagai marketing. Dan ternyata begitu dilakoni, ditekuni, dijiwai, disukai profesi itu, alhamdulillah. Profesi itulah yang membawa karir kami sampai di posisi sekarang dan membantu beberapa usaha kami berjalan lebih baik lagi setelah kita tahu. Nah, bidang usaha juga seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kalau kita tahu kekuatan kita di mana, kita memilih jenis usaha yang sesuai dengan potensi diri kita. Oke. Berikutnya, oh iya Pak CPI, eh, saya diinfo sampai jam berapa Pak? Saya dikasih waktu. Halo Pak CPI. Jam 21 Pak Herman. Oke, jam 21. Baik, Pak Ustadz. Ya. Terima kasih. Masih ada waktu ya. Baik. Yang berikutnya, memahami pasangan dan anak Anda untuk membuat mereka lebih bahagia. Karena sudah dimengerti. Nah, ini saya ada pengalaman pribadi juga nih Bapak Ibu. Saya aslinya dari Lampung. Orang bapak saya Lampung, ibu saya juga Lampung aslinya. Nah, bapak saya, papa saya itu cukup keras mendidik saya. Bahkan menurut saya super keras. Gitu kan ya. Tapi setelah saya dewasa, saya bersyukur saya dididik keras. Karena kalau waktu itu nggak dididik keras, mungkin ya saya nggak mungkin di kehidupan yang sekarang ini, nggak mungkin di posisi karir yang sekarang. Ya, jadi sebagai gambaran aja, papa saya itu punya rotan, Bapak Ibu. Eh, rotan tahu ya, rotan yang untuk sulak, sulak apa itu? Yang ada bulu ayam gitu, ya kan ya. Nah, rotan itu digantung. Setiap saya melakukan kesalahan atau kesalahan, papa saya itu ya ambil rotan itu ya saya dipukul, iya gitu. Ya, bukan hanya itu, eh, ya saya dididik dengan tangan beliau langsung juga mengalami juga, ya ditampar ya. Kalau bahasa Lampungnya apa ditempeleng gitu kan. Itu cukup puas itu sampai pipi saya ini udah 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 kebal ya ibaratnya. Makanya waktu saya kuliah ikut menwa digojlok senior, ditampar kiri kanan, ditempeleng kiri kanan udah biasa aja gitu. Udah kapalan ibaratnya gitu ya. Karena memang dari kecil udah dilatih. Ya. Tapi saya bersyukur ya, saya tidak menyesali itu. Nah, waktu itu saya menyesali. Waktu kecilnya. Bukan menyesali, maksudnya komplain lah gitu. Tapi setelah dewasa bersyukur. Nah, sehingga pelajaran itu begitu saya punya anak, saya praktekkan Bapak Ibu. Saya punya rotan juga. Saya punya rotan. Jadi kalau anak saya melakukan suatu kesalahan, udah kita rotan. Karena saya kan ada contoh waktu itu. Sampai di satu titik,
saya belajar personality plastik. Begitu belajar, memperdalam, memahami, mempraktekkan, itu rotan langsung saya buang. Bukan itu sepertinya cara mendidiknya. Dengan tipe karakter anak saya. Ya alhamdulillah, waktu itu dia masih di kelas 2, waktu saya menyadari itu. Begitu dia naik kelas 3, kita praktekkan pola didik, pola asuhnya ke anak kami yang pertama ini. Dia tipenya itu flekmatis flekmatis sanguinis Bapak Ibu. Itu salah satu tipe yang tidak begitu minat belajarnya. Maksudnya minat belajarnya kurang lah. Nah, kita terapkan konsep itu, pola didik, pola asuhnya di rumah. Dia kita tidak sarankan untuk ngerjain PR, nggak harus belajar di rumah. Ya bebas lah gitu di rumah berinteraksi dengan orang tuanya. Nah, ternyata yang tadinya dia rankingnya di atas 20, setelah pola didik, pola asuhnya kita terapkan yang benar, dia bagus nilainya Bapak Ibu. Ya waktu SD-nya. Mulai kelas 3 lah dia membaik. Terus SMP dia nilainya bagus, sempat juara umum, nilainya paling tinggi ke SMP itu. Dengan pola didik, pola asuh, di rumah nggak boleh belajar, nggak boleh ngerjain PR. Ya, jadi saya terapkan karena personalitinya flekmatis. SMA juga gitu masih berlaku. Terus kuliah juga seperti itu, ya hobinya main game, hobinya, ya. Jadi kita beliin game yang bagus waktu itu untuk support dia. Jadi kalau besoknya mau ujian, besoknya mau ulangan gitu, malamnya kita ajak ke mall, kita ngajak main game gitu untuk membuat dia happy. Nah itu ternyata membuat nilainya bagus. Ya, terus waktu dia kuliah, IP-nya cukup lumayan, 3,75 waktu itu. Ya, IPK-nya. Terus dia sekarang sudah berkeluarga, sudah punya anak, ya. Di posisi dia udah punya anak pun, cucu kami yang pertama, itu masih main game. Sekarang ada PS5 di rumahnya. Tapi dia udah jadi pengusaha, dia punya coffee shop. Coffee shop, dan alhamdulillah coffee shopnya sudah berjalan 3 tahun lebih. Ya, sementara di Jogja banyak coffee shop yang tutup. Ya. Nah, ini manfaatnya Bapak Ibu. Setelah kita paham, memahami pasangan kita, istri atau suami kita, anak kita, sehingga membuat mereka lebih bahagia karena sudah dimengerti. Itu kan gambarnya happy itu Bapak Ibu. Ya, gambarnya. Menyelesaikan berbagai persoalan hidup dengan mempunyai karakter diri sendiri. Nah, ini untuk Pak Tri. Nanti insya Allah ini Pak, ini poinnya Pak Tri ini. Pak Tri bisa membantu menyelesaikan persoalan hidup ya dengan memahami karakternya Pak Tri. Nah, ini cerita pribadi kami juga banyak Bapak Ibu, tapi kalau diceritakan semua waktu nggak cukup ya. Jadi kami banyak pengalaman pribadi juga di sini. Terus meraih kesuksesan dalam karir naik jabatan. Nah, ini pengalaman pribadi kami juga ada. Alhamdulillah dengan konsep personality plus ini kita praktekkan di bisnis kami, ya berhasil membantu bisnis kami sampai di level yang sekarang ini. Alhamdulillah. Ya kita dari dunia bisnis dan dunia entrepreneur, alhamdulillah sejak tahun 2002 yang lalu kita sudah mendapatkan passive income sampai hari ini. Alhamdulillah, atas izin Allah. Ya, passive income itu kita tidak perlu mengerjakan bisnisnya lagi, tapi bisnisnya terus menghasilkan Bapak Ibu. Sama kayak orang inilah, nanam durian, ya nanam sawit, nanam karet gitu kan ya. Sekali nanamnya, tapi buahnya terus menerus bisa dinikmati sampai sekarang. Ya, ini personality plus salah satu yang kami terapkan di situ Bapak Ibu. Terus juga berikutnya sukses dalam melakukan negosiasi. Wah ini banyak banget. Salah satunya tadi yang ibu yang mau beli rumah tadi, ya kami negosiasi dengan pemilik. Awalnya si pemilik itu buka harga 1,7 miliar, ya terus karena kondisi rumahnya itu, ya
Waktu itu dia ada 45 kamar kos-kosan. Jadi itu ceritanya bukan kos-kosan Bapak Ibu. Itu udah agak sedikit rusak-rusak. Kita panggil tukang untuk estimasi renovasinya. Ternyata ketemu angka 500-an juta saat itu. Ya, itu tahun 2009 itu. Jadi memang renovasi besar. Nah, kami berhasil nego dengan si pemilik, karena pemilik nggak mau pusing, ya, dia minta harga bersih net di 1,1 miliar. 1,1. Jadi, karena kita paham personalitinya, jadi kita negosiasinya itu mempercepat, mempermudah. Deal buat surat penutupan, beliau tanda tangan 1,1 dikunci di situ. Tapi bersih ya Bapak Ibu. Pajak penjual pembeli di luar itu. Pokoknya beliau terimanya segitu. Nah, terus si pembelinya si ibu tadi yang saya ceritakan tadi. Nah, bangunan tersebut karena nilai appraisalnya waktu itu sempat di-appraisal oleh salah satu bank, nilainya itu di 1,9 miliar. Nah, karena si pemilik itu buka harganya di 1,7, ya kami sampaikan ke ibu itu apa adanya, 1,7. Nah, si ibu yang tadi saya ceritakan terlambat tadi, dari 1,7 dia nawar, Pak Herman, boleh nggak saya nawar? Oh boleh, gitu. Berapa Bu? Kalau 1,5 dikasih nggak ya? Nah, kalau dikasih, minggu depan kita transaksi. Nah, saya sebagai marketing, ya nggak langsung menjawab iya, ya. Padahal kan di situ kan kita udah kunci harga. Nah, singkat cerita, hanya dalam waktu 2 minggu terjadilah transaksi dan kita dalam kerja 2 minggu itu dapat income di 400 juta itu untuk biaya macam-macam, notaris, pajak dan sebagainya habis 100 juta, bersih 300 juta. 300 juta itulah yang kita dapat dibagi dua dengan keponaannya si pemilik tadi. Kebetulan pemiliknya seorang dokter. Jadi bagi dua dengan ponaannya dokter itu 150-150. Kerja dalam waktu 2 minggu. Ya. Nah, kenapa bisa dipercepat seperti itu? Karena kita paham karakternya, paham personalitinya, sehingga mempermudah negosiasi. Oke, yang terakhir, membuat Anda memiliki sukses seimbang. Nah, dengan personality plus ini, dulu kami dalam melakukan pekerjaan, ya, melakukan bisnis, karir, fokusnya uang, 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 uang terus. Nah, ternyata kalau kita memahami personality plus, kita bisa dapat lebih dari sekedar uang. Nah, inilah yang disebut dengan sukses seimbang, Bapak Ibu. Ini yang sempat kita bahas kemarin ya, spiritual dan sosial, terus keluarga bahagia, waktu, ya, terus kesehatan, dan smart finansial, ya, keuangan. Nah, yang disebut sukses seimbang, kalau kita memiliki kelima-limanya ini secara bersamaan. Secara bersamaan. Spiritual dan sosialnya bagus, keluarganya bahagia, dia punya waktu yang cukup, ya, waktu untuk Allah, waktu untuk keluarganya, ya, waktu untuk pekerjaan, waktu untuk bisnis, dan waktu untuk sosial. Bisa dibagi sedemikian rupa di antara 24 jam tadi. Dan kesehatan Bapak Ibu. Ya, kan sering kita lihat ada orang banyak uang, tapi kesehatannya rentan. Ada juga yang keluarganya bahagia, tapi mungkin dia sulit untuk membagi waktu dalam kehidupannya. Nah, yang disebut sukses seimbang ini Bapak Ibu. Nah, dengan personality plus, insya Allah Bapak Ibu Muslimpreneur bisa memiliki sukses yang seimbang. Ya, memiliki kelima-limanya dengan waktu yang bersamaan. Tidak harus memilih. Itu Bapak Ibu sebagai penutup materi hari ini, personality plus ini
bukan untuk kita dipahami orang lain, tapi kita untuk memahami orang lain. Ya, seperti yang angka 6, 9 tadi ya. Nah, personality plus ini banyak yang sering bertanya, Pak, personality plus apakah seperti Sio, tahun lahir, atau seperti horoskop, Pak, bulan lahir. Ya, kalau horoskop itu berarti yang lahir di bulan tersebut, analisis karakternya sama dong. Apakah weton? Nah, personality plus ini Bapak Ibu bukan itu semua. Bukan Sio, bukan horoskop, bukan weton. Tapi personality plus ini berdasarkan genetika keturunan, gen keturunan. Jadi mirip dengan sidik jari Bapak Ibu. Ya, tidak ada yang sama. Bahkan kami sering peserta workshop kami itu anak kembar Bapak Ibu, itu hasil tesnya berbeda. Ya, tidak ada yang persis sama. Karena genetikanya juga berbeda berbeda juga ininya apa komposisi genetikanya. Ya. Nah, itu Bapak Ibu ya. Untuk yang pertemuan berikutnya kita akan mengenal siapa diri kita. Kita akan lakukan tesnya. Ada 40 soal pilihan ganda, multiple choice, dan ada 5 soal esai, gampang, nggak sulit, bahasa Indonesia. Ya, ini saya kasih contoh soalnya biar Bapak Ibu ada gambaran. Kita hanya memilih dari 4 pilihan ini mana yang lebih cenderung dengan kebiasaan kita. Ya, ini ambil contoh nih soal nomor 20, energik, berani, sopan, seimbang. Nah, mana yang lebih dominan seperti itu. Oke, Bapak Ibu, malam ini materinya cukup ya. Saya kembalikan kepada Bapak Sapi. Alhamdulillah, terima kasih Coach. Ya. Sebelum kita tutup, mungkin ada dari Ibu Bapak yang ingin menanyakan ya, yang yang di awal tadi itu belum sempat atau eh, apa namanya mungkin yang sekarang ini mungkin ya dipersilahkan. Nanti pertemuan lagi dengan beliau nanti insya Allah tanggal 1 Oktober. Ya, tanggal 1 diusahakan bisa join Zoom-nya 15 menit lebih awal ya, Dokter Pak Sapi ya. Ya, Karena kita ada tes Bapak Ibu. Jadi kita konsepnya ini Bapak Ibu. Kita akan hargai yang sudah datang duluan gitu. Jadi kita konsepnya tidak menunggu teman-teman yang belum datang, yang kadang-kadang nggak ada kepastian join atau tidak gitu kan ya. Jadi kita akan lebih menghargai yang datang duluan. Jadi undangan kita 19.40, insya Allah 19.40 kita mulai. Seperti itu ya, Pak Sapi ya. Dan kita akan ada ya. tes bulan depan. Ada yang ditanyakan barangkali ini dari Bu Tati. Coach mau nanya, Coach. Silakan. Ya. Ya, terima kasih. Saya mau nanyakan tadi soal karakter dengan keseringan telat. Apa ada kaitannya antara tipe karakter individu dengan kebiasaan telat? Begitu. Kemudian penyebab telat-telat itu biasanya memang ada tipikal khusus gitu, Coach. Ya, baik Bu Hera. Ya, Langsung saya jawab, Pak Sabi. Ya, silakan. Jadi Bu Hera, sebetulnya dari 4 karakter tadi, pasti ada yang namanya, kalau janji itu terlambat. Jadi apapun tipenya, pasti ada yang mengalami atau melakukan dalam tanda kutip, terlambat dalam hal memenuhi janji tersebut. Namun, ada
dua tipe karakter yang dia cenderung terlambat. Maksudnya cenderung itu apa ya? Ya, mau janji kapanpun banyak terlambatnya daripada tepatnya. Makanya di dua karakter ini, kalau dia bisa datang awal waktu, ya terutama kalau karyawan saya gitu ya, itu sering saya kasih hadiah. Saya kasih hadiah. Ya, maunya sarapan pagi gitu kan ya, atau saya kasih roti atau apa gitu. Untuk dua personality. Nah, apa dua personality itu? Sanguinis, yang satunya phlegmatis. Seperti tadi contoh, saya ketemu GM, General Manager Nusantara Nasional. Beliau GM nasional, beliau membawahi unit usaha F&B yang cabangnya di Indonesia sudah ada 1.600 cabang di Indonesia. Ya. Nah, janjiannya jam ini pada zuhur. Nah, pada zuhurnya jam berapa tuh? Jam 12.15. Bahkan janjiannya itu kita karena mau makan siang bareng, rencana kita sholatnya di masjid dekat situ rencananya. Ada masjid yang kebetulan. Nah, alhamdulillah kami jam 11 sudah tiba di lokasi. Nah, tapi saya tahu beliau ini kan phlegmatis. Ya, ya dari pengalaman yang sudah jarang gitu untuk bisa tuh. Dan betul, beliau ternyata sholat dulu di kantornya, baru menuju ke situ. Jadi baru datang jam 1 tadi, si Pak GM ini. GM nasional. Gitu. Jadi itu Bu Hera jawabannya. Nanti setelah nanti kita tes, Bu Hera akan lebih mulai memahami, oh ini toh yang dimaksud di ulasan awal ini atau pembukaan ini. Hermansyah nambahin, itu kalau kayak gitu tuh terapinya kalau udah puluhan tahun gimana itu, Pak? Kalau dari pengalaman kami, Pak Ustadz, itu tidak bisa, Pak Ustadz. Sama kayak sidik jari. Sidik jari ini kan nggak bisa kita rubah. Sidik jari nggak bisa dirubah. Nah, makanya tadi saya katakan di materi penutup tadi, tujuan kita mempelajari personality class ini bukan untuk minta dipahami orang lain, bukan. Tapi justru kita belajar agar kita bisa memahami orang lain. Ya kayak tadi siang itu, baru tadi siang kejadian. Karena saya memahami personality beliau, akhirnya saya tidak emosi, tidak gundah gulana, tidak gimana. Ya enjoy akhirnya Pak Ustadz. Gitu. Jadi tidak bisa dirubah, sama dengan juga yang seorang melankolis nih Pak Ustadz. Dia kan pengennya semuanya rapi, tertata rapi dan sebagainya. Nah itu ini juga loh Pak Ustadz, apa? Sampai dia usia senja pun kemelankolisannya dalam tanda kutip kecerewetannya, ya kan kadang-kadang melankolis itu sering cerewet Ustaz. Itu masih terjadi gitu. Ya, saya menganalisa ini bukan dengan orang lain. Di keluarga saya seperti itu, bahkan almarhumah ibu saya juga melankolis, ya di akhir hayatnya pun masih gitu Pak Ustadz. Nah, melankolis itu kan salah satunya kalau mandi agak lama nih Pak Ustadz. Kalau mandi ya, biasanya. Nah, kemarin Pak Ustadz pada saat ibunda saya meninggal dunia, alhamdulillah saya ikut memandikannya sama adik saya. Itu pun cukup lama Pak Ustadz, baru selesai. Seperti itu. Jadi kebiasaan beliau saat hidup itu pada saat beliau sudah meninggal pun tanpa diketahui yang saudara-saudara yang bantu memandikan jenazah itu terjadi prosesnya makan waktu yang lama. Seperti itu. Ya, nggak tahu apa. Pak Herman, tambahin satu lagi. Kalau hilangin sifat pelupa itu, kadang lupa kunci, lupa. Ada ini Ayo, Mas. coba. Nanti itu
kita bahas di materi terakhir ya. Jadi Siap. sanguin itu sering salah satu kelemahannya adalah pelupa, susah konsentrasi ya. Saya kebetulan ada sanguin ya Bapak Ibu. Saya ngasih training seperti ini alhamdulillah dari tahun 1997 ya di intern perusahaan saya. Terus tahun 2002 kami alhamdulillah sudah mulai diundang perusahaan-perusahaan untuk ngasih training. Sekarang tahun 2025. Apakah sanguin saya berubah? Tidak. Apakah pelupa saya hilang? Ya tidak, Bapak Ibu, tetap ya. Ya, kemarin kehilangan tas gitu kan ya. Ketinggalan tas. Pernah saya ketinggalan motor Bapak Ibu. Saya pergi ke satu tempat bawa motor, pulang nggak naik motor. Naik mobil dengan istri saya, motornya ketinggalan. Nah, tapi ada tipsnya nanti ya. Untuk mengurangi ada tipsnya. Ya, sehingga tidak boncos-boncos amat gitu. Jadi itu Ustadz Yudi, insya Allah nanti itu ada di materi Ya, terakhir makasih. cara mengatasi kelemahan namanya. Baik Mas Safi'i, mungkin Iya, cukup. izin coach, ini ada satu lagi penanya ini, Ya, baik. yaitu dari Pak Dodo Rahmat. Apakah tipe seseorang bisa berubah dari waktu ke waktu? Ya, jawabannya seperti yang tadi kami sampaikan ke Ustadz Yudi, dia tidak bisa berubah, ya, karena berdasarkan genetika keturunan, namun kebiasaannya yang dia bisa rubah. Ya, bisa rubah untuk lebih baik lagi. Nah, ambil contoh, kalau saya janjian nih dengan sanguin sekarang. Nah, jadi sebelum saya nanya jam, saya tanya dulu tuh dengan si sanguin untuk ngebantu dia nih, bantu si sanguin ini. Bapak, kalau boleh tahu agendanya hari ini di jam berapa aja, Pak? Oh, ada agenda sekian-sekian gitu. Ini ada agenda ketemuan dengan relasi jam 10. Nah, kalau saya mau buat janji dengan dia, biar dia nggak terlalu molor, saya ambil yang jam 2. Karena si bapak itu mungkin janji jam 10, bisa aja dia ketemu dengan relasinya baru jam 12. Nah, saya ambil agak panjang di jam 2. Dan alhamdulillah itu berhasil. Ya, janjian jam 2 gitu, kadang-kadang dia cuma telat setengah jam. Tapi tetap telat. Setengah 3 dia udah nongol, udah. Tapi kita nggak terlalu lama gitu nunggunya. Jadi telat itu, jadi sebetulnya bukan jamnya yang membuat telat Ustadz Udi. Ya, ambil contoh umpamanya nih ya, jam sekolah umpamanya jam 7. Jam sekolah nih anak-anak. Pasti ada yang telat. Besok sekolahnya ngerubah aturan. Mulai bulan depan, jam sekolah kita buat jam 8. Kira-kira ada yang telat nggak Ustadz ini? Pasti ada. Pasti ada. Terus bulan depan, kepala sekolahnya pengumuman, anak-anak mulai bulan depan, jam sekolah mulai jam 9. Ada yang telat nggak Masih kira-kira? ada. Masih Ya. ada lagi. Jadi sebetulnya bukan jamnya yang membuat telat, tapi personality atau karakternya. Gitu Pak Safi'i. Kalau Monggo. izin Ya. izin bertanya, Pak. Ya, baik. Kalau saya itu apa yang sering kita lakukan itu enggak lupa. Tapi kalau misalnya ditanya kemarin melakukan apa atau tadi jam berapa melakukan apa, bisa lupa, itu termasuk tipe penguin apa bukan? Terima Ya, kasih. betul. Betul Bu Patim. Bu Patim sanguinis koleris Bu Patim. Personality-nya. Oh, Dan Bu Patim salah satu ciri-cirinya nih ya, untuk bocoran aja, itu segala sesuatu tuh pengen dilakukan dengan cepat. Ya bahasa pasarannya nggak sabaran gitu. iya. Kalau bisa sakjek saknyek gitu. Gitu Betul, Bu Patim. betul. Betul ya Bu Patim ya? Betul. Betul Dari sekali. Ya. dari suara udah bisa kita analisis tipe karakter. Nah, Bapak Ibu nanti bisa mendengarkan YouTube channel Oh,
YouTube channel kami, Mentor Kepribadian. Di YouTube channel itu kami waktu itu ngisi acara di salah satu radio di Jogja. Eh, Hampir 2 tahun itu kita ngisi setiap hari Selasa sore. Nah, di situ banyak contoh-contoh bahwa pemirsa itu nanya lewat telepon, minta dianalisa gitu. Nah, alhamdulillah disitulah kami latihan menganalisa personality karakter dari suara. Itu jauh sebelum COVID itu kita ngisi acaranya. Monggo kalau mau dikunjungi YouTube kami, Mentor Kepribadian. Untuk kepada. Dan Oke, kok, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Afwan kok bertanya Ada Bu IPA. Imas tuh. Monggo, IPA, monggo IPA. Bu. Ipa atau Bu Imas? IPA, aku Ipa. bertanya. Baik, baik Bu. Karakternya gimana ini saya? Oh, maksudnya Bu Ipa mau nanya personality Bu Ipa. Ya, Oh ya, Bu Ipa melankolis Bu, personality-nya. Dominannya di melankolis. Nah, nanti setelah tes Bu Ipa akan lebih mantap lagi. Melankolis itu salah satu cirinya adalah segala sesuatu itu dipikirkan secara dalam. Deep. Gitu. ya, Betul Bu Ipa? betul. Padahal tidak semuanya harus kita pikirkan dalam-dalam Bu. Kalau kita lillahi ta'ala, insya Allah Ibu akan lebih sehat walafiat. Karena menurut dokter, 90% penyakit itu datang dari pikiran. Nah, terutama gula darah Bu. Kalau terlalu kepikiran, gula darahnya bisa tinggi loh Bu. Nanti. Ibu udah cek gula darah belum? Belum. Nah, coba Bu dicek nanti. Nah, nanti kalau memang tinggi, Ibu nanti setelah mempelajari persen di kelas ini, insya Allah akan bisa lebih ikhlas, lebih bersyukur. Nanti ada ini ya Bu, ada programnya, ada terapinya. Dari setiap personality kita ada terapinya Bapak Ibu. Untuk bisa lebih sehat lagi, lebih baik lagi, ibadah lebih bisa khusyuk lagi nanti. Dan bagi Bapak Ibu yang senang cuan, ya cuannya bisa berlipat ganda lagi. Silakan Bu Imas, langsung Bu Imas. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Imas. Ya, yang ingin saya tanyakan, misalnya tipe tadi yang berpikir mendalam sekali itu kan melankolis ya. Iya Bu Imas. Itu eh, apakah bisa campur gitu loh sifat seseorang itu gitu ya. Melankolis tapi satu sisi itu ingin apa namanya? Jangan terlalu dipikirkan seperti itu gitu ya. Kemudian eh, apa namanya? Kadang berpikir yang untuk mengatasi misalnya tidak terlambat itu kita bikin daftar kegiatan itu loh coach ya. Jadi misalnya hari Senin ini kegiatannya apa-apa gitu. Tapi ketika beberapa saat itu latihan-latihan itu tidak terlaksana itu kadang ini jadi dibikin daftar macam-macam nggak terlaksana gitu akhirnya ambiar lagi gitu. Itu gimana gitu ya coach? Apakah melakukan tadi sifatnya tadi gitu. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Imas. Ya Bu Imas, jadi nanti jadi kita step by step ya Bu Imas ya, tahap demi tahap. Jadi tahap awal kita perkenalan dulu apa sih personality kelas ini, terus manfaatnya gitu kan ya. Nanti step berikutnya oh ya nanti materinya Pak Sepi mungkin ada beberapa perubahan dari yang tema kita tampilkan tadi ya. Tapi intinya nanti saya akan coba buat step by stepnya sehingga membantu teman-teman gampang memahaminya dan mudah mempraktekannya. Siap. Nah, Bu Imas nanti bagaimana cara handlingnya dari
kelemahan kita atau personality kita. Nanti di beberapa materi itu akan kita kupas satu persatu dan tuntas gitu, ini Mas. Nah, jadi intinya bersabar teman-teman ya. Program kita masih 1 tahun ini. Betul ya, Ustaz Yudi ya? 1 tahun ya. Masih 1 tahun. 23 materi lagi. Nanti eh, dengan kita kupas satu persatu, insya Allah Bapak Ibu Muslim Entrepreneur bisa mempraktekannya dengan gampang, baik itu di bisnis, baik itu di bidang ibadah, baik itu di bidang parenting, ya, dan yang paling penting ada relationship pasangan suami istri. Karena pernikahan itu adalah ibadah yang terpanjang katanya. Pernikahan itu. Ya, jadi kalau ibadah yang terlama dan terpanjang ini dalam tanda kutip tidak kondusif ya kan? Atau istilahnya ngempet di hati. Wow, itu bertahun-tahun susah untuk kita baiti janati. Ya. Nah, jadi ya insya Allah Bapak Ibu. Ya insya Allah nanti kita begitu udah masuk materi, Bapak Ibu nanti akan lebih memahami. Iya. Gitu Pak CPI. Izin Coach, ini ada pertanyaan terakhir ini. Iya, Banyak iya sekali. baik. Ya, Baik. semakin malam semakin hangat ini pertanyaan-pertanyaannya ini. Ya, Ya, dibantu di yang mic. ini dari apa namanya dari Bu Endang. Ya. Apabila tidur sering bermimpi, akan tapi jika sudah bangun mau mengingatnya lagi, untuk mengingat mimpi itu susah mengingatnya. Apakah ini termasuk suatu karakter atau bukan? Eh, sebetulnya, nah kalau bahas mimpi, saya sebenarnya kurang kurang paham ya. Eh, mungkin malah Ustadz Yudi nih kayaknya yang bisa ngebantu tafsir mimpi itu kan. Tafsir mimpi. Tapi secara personality, ya mungkin nggak perlu kita ingat apa yang kita mimpikan tadi. Namanya kan itu bunga tidur ya. Seringnya Nah, kan bunga tidur ya. tidur ya. Seperti itu. Tapi ada juga yang menganggap mimpi itu sebuah petunjuk. Ada juga yang seperti itu. Nah, jadi kalau nggak ingat, eh, ya wajar Bu. Karena memang kita tidak di kondisi sadar. Itu yang bekerja alam bawah sadar kita. Seperti itu. Seperti itu ya, Bu Endang ya. Ini dari Bu Rini, bagaimana cara tahu bahwa kebahagiaan kita bukan semu, tapi benar-benar dari dalam hati. Dan yang paling penting dimiliki seseorang pemimpin agar sukses rendah hati. Nah, ini nanti ada di materi pertemuan kita yang yang ke-7 nih Bu Rini, insya Allah nanti ya. Ini kita bahas nanti di sini. Yang ke-7. Jadi Baik. bagaimana tahu caranya? Sebetulnya gampang. Dari senyum, ya, karena senyum itu kan nggak bisa dibuat-buat. Dari senyum dan dari cara bicaranya, intonasinya. Dari intonasinya, ya. 5 menit lagi. Jadi kalau dia betul-betul happy, bahagia, biasanya dia akan murah senyum kepada semua orang. Ibaratnya seperti kita mau ngasih nasi, kalau piring kita kosong, kita nggak mungkin kasih nasi. Bagaimana kita bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain kalau kita sendiri bahagia? Jadi orang-orang yang sering memberikan kebahagiaan kepada orang lain, insya Allah bahagianya itu betul-betul tidak dibuat-buat. Nah, kalau nanti Bapak Ibu sudah mempelajari personality plus, ya kan, betul-betul mempraktekannya, insya Allah Bapak Ibu bisa bahagia, yang betul-betul bahagia, tanpa harus punya uang banyak dulu, ya. Jadi untuk bahagia itu tidak harus kaya raya kita. Ya, di kondisi apapun setiap dari kita berhak bahagia dan bisa bahagia kalau tahu cara mengelola hati. Kayak lagunya Agim itu.
jagalah hati. Jangan kau nodai. Nah, itu Bapak Ibu. Personality plus ini bisa menjaga kondisi hati. Insya Allah. Gitu Pak. Ya, Pak Safi'i. Mungkin teman-teman ada yang sudah mau istirahat. Biar bisa bangun di tengah malam untuk sholat tahajud. Dan lain sebagainya. Saya kembalikan. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sungguh sangat luar biasa materi yang baru saja kita ikuti malam hari ini. Ada banyak pelajaran yang berharga yang bisa kita ambil, terutama mengenai gimana ternyata suara itu bisa menjadi jendela untuk mengenal suatu karakter seseorang. Semoga apa yang disampaikan oleh Coach Hermansyah akan menjadikan ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya Amin. ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Coach Hermansyah atas ilmunya, juga kepada ibu bapak sekalian, seluruh peserta yang telah setia mengikuti hingga acara ini berakhir. Kita jangan lupa perjalanan kita di dalam Mukmin Planner ini masih berlanjut. Ini adalah materi yang pertama untuk Coach Hermansyah. Masih ada 23 materi lagi yang kurang lebih 12 bulan akan kita tempuh perjalanan ini. Akhir kata, mari kita tutup acara malam ini dengan doa yang terbaik kita masing-masing. Semoga Allah memberikan langkah kita, memberkahi langkah kita, melapangkan rezeki kita, serta menjadikan kita bagian dari mukmin yang sukses dunia dan akhirat. Mari Amin. kita tutup acara ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirobbilalamin. alamin. Saya selaku pembawa acara Ahmad Syafi'i, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan doa Waalaikumsalam warahmatullahi majelis. wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat malam, selamat beristirahat. Jangan sesat. Assalamualaikum. Pamit. Waalaikumsalam, mohon izin saya close. Selalu dalam lindungan Allah. Terima